Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat zuhur Masjid Raya Al Istiqomah Pasar Bangko yang kami hormati. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di bulan Safar, bulan kedua dalam kalender Hijriah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam umur, dalam ibadah, dan dalam keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, selaku umat Nabi Muhammad SAW, kita berkewajiban mencontoh Nabi, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Di antaranya yang paling agung adalah mendirikan sholat wajib di masjid 5 waktu sehari semalam secara berjamaah. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat zuhur yang saya hormati, kultum kita pada zuhur hari ini, ya sebelum zuhur hari ini kita akan menyampaikan tentang amalan-amalan yang bisa membuat kita nanti di surga memiliki rumah bahkan istana. Bapak Ibu yang saya hormati, di dunia sekarang kita berjuang bahkan sampai bertahun-tahun menabung, bekerja keras untuk memiliki rumah agar tidak mengontrak lagi atau agar tidak lagi tinggal di rumah mertua. Kita berusaha keras memiliki rumah. Padahal rumah kita di dunia hari ini semegah apapun, walaupun sebagus istana sekalipun, itu hanya sebentar kita tunggu. Kalau ndak kita yang meninggalkan rumah kita itu, rumah itu mungkin masih ada, tapi kita sudah disuruh pindah dari rumah tersebut. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, kita harus memikirkan rumah kita di surga. Yang pertama kata Nabi itu apa Ibu? Kita biasakan membaca surat Al-Ikhlas 10 kali berturut-turut dalam sehari. Itu dijamin oleh Nabi, Allah menjamin rumah di surga bagi yang membaca Al-Ikhlas Qul huwallahu itu 10 kali. Luar biasa. Lalu setelah sholat kita membaca ayat kursi. Sering itu imam kita Pak Haji Najmi sering itu ketika zikir membaca ayat kursi. Itu juga nanti membuat kita Allah berikan istana di surga. Bapak Ibu yang saya hormati, yang menjadi kunci kultum kita pada siang hari ini adalah hadis Nabi dari Ummu Habibah, salah seorang istri Nabi, menyampaikan hadis bahwasanya Ummu Habibah itu mendengar Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Man shollat natai asyara ithna asyara raqatin fi yaumin walailatin bunyalahu bihinna baitam fil jannah. Itu kata Ummu Habibah menyampaikan, Nabi menyampaikan hadis. Apa kata istri Nabi ini? Aku mendengar Rasulullah bersabda, siapa yang sholat sunat rawatib sehari semalam 12 rakaat, Allah bangunkan untuknya rumah atau istana di surga. Nah, kita rutinkan Pak. Insya Allah nanti hadiahnya kita dapat nanti istana di surga. Jarang Pak, aduh kita di dunia hari ini amalan atau pekerjaan diberi rumah, ini rumah, istana malah mungkin jarang. Tapi ini di surga yang kita tempati nanti selama-lamanya di sana. Kita rindu itu.
Apa itu kata Nabi tadi? Yang rutin melaksanakan rawatibnya sehari semalam 12 rakaat. Mana itu? Yang pertama 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat sebelum sholat subuh, yang dikenal dengan sholat sunat fajar itu. Lalu 4 rakaat sebelum zuhur, sudah 6 itu. Boleh 4 ini 2-2 atau langsung 4, itu pilihan, sama-sama boleh. 2 sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 6. Lalu 2 rakaat setelah zuhur, 8. 2 rakaat setelah maghrib, 10. Dan terakhir 2 rakaat setelah isya. Ini 12. Kalau kita rutinkan tiap hari, Nabi menjamin bunyalahu baitam fil jannah. Allah bangunkan untuk kita istana di surga. Bapak Ibu yang saya hormati, kita jaga ini. Sesibuk apapun kita, berjuanglah kita menjaga rawatib ini sehari semalam 12 rakaat. Di samping balasannya rumah di surga, juga menutupi kekurangan sholat wajib kita, Pak. Mungkin sholat subuh kita ada kurangnya di sisi Allah, nggak maksimal. Tertutupi kekurangannya itu kalau kita mengerjakan rawatib sebelum subuh. Zuhur misalnya, mungkin kita tidak bisa fokus 100%, tidak bisa khusyuk 100%. Masih kemana-mana pikiran kita, ada kurangnya. Akan tertutupi kurang itu, sholat zuhur yang wajib ini, dengan rawatib, baik sebelum atau sesudah zuhur yang kita laksanakan. Itu gunanya. Rawatib itu untuk menutupi kekurangan sholat wajib kita. Bahkan tadi 12 rakaat, balasannya rumah di surga. Bapak Ibu, lalu berikutnya, bagi yang mampu, Nabi mengatakan yang sholat setelah zuhur 4 rakaat, Allah haramkan, haramallahu 'alan nar, Allah haramkan ia masuk api neraka. Jadi tinggal menambah 2 lagi setelah zuhur, jadi 4 sebelum zuhur, 4 sudah zuhur, Allah haramkan dari api neraka. Bahkan Bapak Ibu, 4 rakaat sholat qobliyah asar sebelum asar, azan asar berkumandang, menunggu iqamah. 4 rakaat sholat sunat qobliyah asar, sama, haramallahu 'alan nar, Allah haramkan dari api neraka. Bapak Ibu, kita semakin tua, kesempatan kita beramal soleh semakin berkurang, maka kita wajib meningkatkan amal kita, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Kualitasnya semakin berilmu, semakin khusyuk, hati kita hadir. Kuantitasnya menambah dengan sholat sunat seperti yang kita sampaikan tadi. Karena nanti kata Nabi, orang yang banyak sujud, banyak sholat sunat, nanti dekat surganya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tolong kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, terutama sholat kita yang wajib lebih dijaga, ditambah dengan sholat sunatnya. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum.